halo semuanya, kembali lagi bersama saya dari tim Aksara Pena. Oke, sebelum saya lanjut nih, jangan lupa nih ya, subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video-video terbaru dari Aksara Pena. Oke. Untuk buku ini, pada hari ini nih, saya akan membahas sebuah buku dengan judul Pedoman Dasar Kearsipan dan Arsiparisme. Penulisnya Profesor Dr. Haji Muhammad Edward Juliata, SSOSM, Mungkin nih kalian ini mengetahui soal penulisnya ya teman-teman. Kalian baca dari penulis Profesor Edward, kalian kurang lengkap ya kalau kalian nggak mengkoleksi buku dari penerbit Aksara Pena, dari terbitan Aksara Pena ini dengan buku menjadi pedoman dasar kearsipan dan arsiparis. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku ya, pedoman dasar kearsipan dan arsiparis. Mungkin kalian nih beberapa yang perlu mengetahui apa itu kearsipan dan arsiparis. Nah, di buku ini nih, kearsipan dan arsiparis ada arsiparis di dalam buku ini. Buku dengan ukuran kertasnya B5 ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan bahan kertasnya book paper, bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, book paper. Dan juga ini subcover ya. Untuk deskripsi bukunya, saya akan membacakan sedikit mengenai deskripsi dari buku pedoman dasar ini. Buku ini cetakan pertamanya pada 2 Mei 2023 tahun kemarin. Dengan jumlah halamannya 226 halaman, ukurannya 18 dikali 2, 18,2 dikali 21 cm. Penulisnya Profesor Dr. Haji Muhammad Edward Juliata, SSOSM. Layar direvisi, kandung sampul dan penentuan dari tim Aksara Pena. Didistribusikan oleh penerbit Aksara Pena. ISBN-nya nih 978 623 97337 11. Buku ini dimulai dari kata pengantar dari penulisnya. Yang pastinya kata pengantar dari buku ini. Puji syukur dari penulisnya terbitan buku pedoman dasar kearsipan dan arsiparis. Dan data isinya, buku ini terdapat 17 bab. Cukup tebal ya teman-teman. Terdapat 17 bab di dalam buku ini. Dan diakhiri dengan pustaka dan biodata penulis. Dan bab pertamanya kita akan masuk ke bab pertamanya. Bab pertamanya membahas mengenai pengertian arsip dan kearsipan. Apa sih kearsipan dan arsipan itu? Nah, di buku ini dijelaskan mengenai pengertian arsip. Arsip itu dari bahasa mana? Kata-katanya dibawa dari mana? Nah, jelas di dalam buku ini atau di bab pertama. Dan juga pengertian arsip menurut para ahli. Pertama, menurut Suharso Mulyono. Kedua, menurut Igi Wosanto. Ketiga, menurut Yohanes Suraja. Keempat, menurut Agus Sudiarto. Kelima, menurut Deliang Pi. Keenam, menurut Sutarto. Dan terakhir yang ketujuh, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan tadi kan membahas arsip nih. Nah, sekarang membahas kearsipan.
Apa sih itu kearsipan? Kearsipan, kearsipan itu berasal dari bahasa mana sih? Dan dimulai dari mana? Nah, di sini dibahas nih di bab pertamanya. Tadi mengenai arsip ya, sekarang kearsipan. Dan juga terdapat definisi kearsipan secara umum. Mungkin nih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa sih definisi kearsipan secara umum. Nah, diberikan juga nih mengenai pengertian dan pembahasannya di bab pertama ini. Juga terdapat pengertian kearsipan menurut para ahli. Juga terdapat cukup banyak ya menurut kearsipan para ahli. Pertamanya menurut Dr. Deliandi, kedua menurut Kamus Administrasi, ketiga menurut Ensiklopedia Administrasi, keempat menurut R. Subroto, kelima menurut Dr. I.G. Wasanto, keenam menurut Odgers, ketujuh menurut Charman, dan terakhir yang kedelapan yaitu menurut Mulyono, Musin, dan Marimin 1985. Juga di sini terdapat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip dan kearsipan itu ternyata berbeda ya teman-teman. Apa sih yang membedakannya? Dimulai dari pengertian dan juga definisi membedakan kearsipan dan arsip. Hal itu dibahas di dalam buku ini. Bab kedua, kita memasuki bab kedua. Bab kedua dengan judul fungsi, tujuan, dan jenis arsip. Nah, di bab pertamanya tadi membahas mengenai pengertian dan definisi arsip dan kearsipan. Nah, sedangkan di bab kedua ini membahas mengenai fungsi, tujuan, dan jenis arsip. Apa sih fungsi dan tujuan arsip? Nah, fungsi dan tujuan arsip bisa kalian lihat sendiri di bab keduanya. Dan secara umum juga terdapat pengertiannya yaitu mengenai fungsi dan tujuan arsip. Nah, arsip itu bisa dibedakan menjadi dua fungsi. Yang pertama, fungsi primer. Nah, pasti ini kalian pernah mendengar atau sering mendengar mengenai fungsi primer. Jadi kalian tidak akan asing dengan fungsi primer dan fungsi sekunder. Keduanya fungsi sekunder. Di sini kedua fungsinya ya dijelaskan ya teman-teman, dijelaskan di bab kedua. Nah, di sini ada fungsi arsip menurut undang-undang. Fungsi arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019. Yang pertama, fungsi dinamis. Fungsi dinamis itu apa sih? Nah, fungsi dinamis bisa kalian lihat sendiri juga keduanya. Ternyata jenis arsip berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga. Pertama, arsip aktif. Kedua, arsip inaktif. Dan terakhir yang ketiga, arsip vital. Nah, yang pertama tadi fungsi dinamis kan. Sekarang keduanya itu fungsi statis. Pasti kalian sudah mendengar ya mengenai apa itu fungsi dinamis dan fungsi statis. Jadi kalian akan familiar ketika mengetahui atau membaca buku ini dengan kalian ketahui. Sekarang kita membahas mengenai tujuan arsip.
Apa sih tujuan dari arsip? Nah, di sini juga keduanya, tujuan arsip merupakan peranan penting sebagai sumber informasi. Nah, karena itu ada beberapa tujuan dari pengelolaan arsip. Pertama, menghemat tempat penyimpanan. Kedua, menjaga kerahasiaan. Ketiga, menjaga pelestarian. Keempat, menjaga arsip tetap baik dan aman. Kelima, mempermudah pencarian arsip. Keenam, menjaga arsip penting. Dan terakhir yang ketujuh, hemat waktu dan tenaga. Nah, ketujuh yang saya sebutkan tadi, hal itu kan yang 7 hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan beberapa tujuan dari pengelolaan arsip. Nah, berarti petunjuk tadi penting banget ya teman-teman untuk sebuah arsip atau arsip. Di sini juga terdapat jenis-jenis arsip nih. Apa sih jenis-jenis arsip dan ada berapa jenis-jenis arsip? Nah, hal itu dijelaskan di dalam buku bab kedua. Pertama, jenis-jenis arsip berdasarkan kepemilikan. Nah, di sini juga terdapat mengenai arsip dari lembaga pemerintahan. Keduanya hasil dari instansi pemerintah atau swasta. Keduanya jenis-jenis arsip berdasarkan isinya. Pertanyaannya yaitu financial record, B. Inventory record, C. Personal record, D. Sales record, dan terakhir production record. Dan saya sebutkan tadi juga disertai arti-arti. Ketiga, jenis-jenis arsip berdasarkan fisik, yaitu arsip tertulis dan arsip visual. Yang terakhir di yang keempatnya yaitu jenis-jenis arsip berdasarkan kepentingan. Yaitu A atau yang pertama vital record, kedua B important record, ketiga C useful record, keempat D non essential record. Karakteristik arsip. Apa sih karakteristik arsip itu? Nah, karakteristik arsip itu juga diberikan dan dijelaskan di bab keduanya oleh sang penulis. Kita akan memasuki bab ketiga. Bab ketiga. Bab ketiga membahas mengenai sistem kearsipan. Dibahas melalui sistem kearsipan. Apa itu sistem kearsipan? Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga perseorangan. Adapun ruang lingkup kegiatan kearsipan antara lain meliputi pertama, penciptaan, penerimaan, pengumpulan arsip, kedua, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan arsip, dan terakhir yang ketiga, penyimpanan dan pemusnahan arsip. Lengkap banget ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ini, di sini dimulai dari bab pertama dan bab keduanya. Bab pertamanya membahas pengertian, bab keduanya membahas mengenai tujuan dari arsip dan kearsipan. Lengkap banget kan? Baru 2 bab loh, dan masih 15 bab lagi yang akan kita telusuri jika sempat waktunya ya teman-teman.
Jadi, ayo nih, jangan kemana-mana dulu dan tetap stay di sini ya teman-teman. Tetap tonton saya dan jangan di skip videonya. Kalian mengetahui mengenai informasi-informasi yang apa saja yang berada di buku Pedoman Dasar Kearsipan dan Arsipasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ya, terdapat menurut Sedermayanti 2003, ada beberapa macam kendala atau hambatan dalam pengelolaan atau penyimpanan. Apa sih itu hambatannya dan ada berapa? Nah, di sini terdapat 7 hambatan, kebanyakan terdapat 7 hambatan di dalam buku ini menurut Sedermayanti 2003. Yang pertama, tidak tahu fungsi arsip. Nah, beberapa orang tidak mengetahui atau apa sih kearsipan. Nah, beberapa mungkin tidak paham mengenai kearsipan karena tidak tahu. Nah, jadi waktu di buku ini yang saya review, kalian akan mengetahui apa itu kearsipan dan arsipalis dan apa saja yang dibahas di dalam buku ini dan diberikan oleh penulis. Apa saja mengenai kearsipan dan arsipalis. Kedua, pegawai tidak sesuai kualifikasi. Ketiga, jumlah arsip terus bertambah. Keempat, tidak ada pedoman tata tertib. Kelima, tidak ada tata cara peminjaman arsip. Enam, tidak ada batas waktu peminjaman arsip. Dan terakhir, yang ketujuh, bisa penyimpanan arsip tidak maksimal. Nah, 7 hal yang saya sebutkan tadi, itu juga diberikan penjelasan dan pengertian ataupun penyebabnya ya. Di sini juga terdapat pendidikan arsip keuangan, arsip pemasaran, arsip kepegawaian, dan arsip pendidikan. Lengkap banget ya teman-teman. Selain membahas mengenai arsip dan kearsipan, buku ini juga membahas mengenai arsip keuangan, kepegawaian, pemasaran, dan pendidikan. Oke, kita akan ke bab keempat. Bab keempatnya membahas mengenai arti arsip dalam hidup dan kehidupan. Arsip dalam urusan kehidupan masyarakat. Apa sih arsip dalam urusan kehidupan masyarakat? Dibahas ya di buku ini. Dan arsip dalam urusan instansi atau lembaga pemerintahan dan swasta. Kebutuhan informasi dan arsip dibahas di bab keempat ya. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengerti lagi dan lingkungan sosial. Pasal 20. Sudah selesai ya teman-teman pembahasannya. Karena kok kita mau belajar juga nih. Oke, buku dengan judul Pedoman Dasar dan Kearsipan dan Arsipalis, penulisnya Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Juliarta, SSOS. Saya review sampai sini saja terlebih dahulu. BTW, terima kasih sudah menontonnya dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih karena telah subscribe, komen, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih semuanya.